Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi kami mengenai konsep bioteknologi dan artikel tentang peranan bioteknologi dalam bidang pemulihan hewan. Di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini ada yaitu Ibu Dr. Ningsi Nurjayati, MSI. Okay, next. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari Ade Amel, Amelia, Angelika, Virgi, Wulandari, Giadi Syayani, dan Agustin Indri. Next. Nah, berikut jurnal yang kami gunakan. Mungkin boleh teman-teman bisa di-scan. Boleh next. Oke, sebelum kita masuk ke dalam intinya, jadi bioteknologi itu salah satu bentuk pemanfaatan bioteknologi yaitu di bidang peternakan, di mana penggunaan bioteknologi tersebut tuh bisa meningkatkan hasil peternakan. Nah, kemajuan di bidang bioteknologi ini telah memberikan sumbangsi besar bagi produktivitas hewan ternak di negara maju. Hal tersebut karena bioteknologi dapat meningkatkan produksi hewan ternak dan mempertahankan spesies yang terancam punah, serta mempertahankan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik. Boleh di next. Nah, untuk salah satu program yang dilakukan dalam bidang pemulihan hewan ini adalah inseminasi buatan. Di mana inseminasi buatan ini adalah proses pengumpulan sel sperma dari hewan jantan dan secara manual disimpan ke dalam saluran reproduksi betina. Inseminasi buatan ini umumnya digunakan sebagai pengganti perkawinan alami pada banyak spesies hewan, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari teknik tersebut. Proses inseminasi ini dilakukan sebagai upaya perbaikan kualitas ternak yang telah banyak dilakukan pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, babi, ayam, kambing, domba. Boleh next. Nah, inseminasi ini juga dilakukan pada domba. Jadi inseminasi itu dapat dianggap telah digunakan secara luas dan telah memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap peningkatan genetik di seluruh dunia. Metode ini dilakukan pada domba ataupun kambing karena memang mereka adalah spesies ternak di seluruh ternak domestik yang mudah digunakan untuk aplikasi dan investigasi karena memiliki nilai komersial produk yang bermacam-macam. Di samping itu, domba ataupun kambing ini juga memiliki interval beranak yang sangat singkat dibandingkan sapi yang merupakan spesies yang dominan. Sehingga penerapan bioteknologi reproduksi pada domba ataupun kambing ini bisa diterapkan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Lalu next. Oke, saya bahas sedikit mengenai sejarahnya. Jadi pada tahun 1950-an dan 1960-an, jumlah inseminasi buatan dalam industri domba dan rasio domba betina yang diinseminasi meningkat tajam di Eropa Timur, khususnya di bagian timur Eropa Tengah. Namun, pada tahun 1970 dan paruh kedua di tahun 1980-an, karena keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan, profitabilitas industri domba turun di bagian timur Eropa. Sejak pertengahan tahun 1970-an itu, pusat-pusat inseminasi buatan milik negara mulai ditutup. Jumlah domba jantan yang dipelihara untuk pengumpulan semen dikurangi dan hewan ternak dijual ke berbagai peternakan. Namun setelah periode ini tuh berbeda di Eropa Barat, di mana inseminasi buatan mulai lebih intensif digunakan. Jumlah domba betina yang diinseminasi dan rasionya meningkat dalam program pemulihan yang memerlukan perkembangan genetik yang cepat. Salah satu programnya itu adalah sistem pembiakan sapi perah, Lacan, di Prancis, di mana lebih dari 82% populasi inti, sekitar 160.000 dari 750.000 ekor, diinseminasi buatan pada tahun 1993. Dengan semen yang sebagian besar diangkut dari beberapa pusat inseminasi buatan. Sehingga rata-rata reproduksi susu pun juga meningkat, dan program ini berkembang hingga ke Spanyol dan Italia. Jadi, ternyata pada masa itu, keadaan inseminasi buatan pada industri domba maupun kambing telah berkembang secara berbeda di Eropa. Pada saat itu, inseminasi buatan perkembangannya agak lambat, bahkan terjadi penurunan karena kurangnya peminatan dari para peternak ataupun penggembala. Boleh di next. Nah, jadi ada beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik pada betina yang diinseminasi yang dapat mempengaruhi efektivitas inseminasi buatan pada ternak, yaitu peternakan dari segi tahunnya, musimnya, karena diketahui bahwa musim inseminasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil kesuburan. Dan dari rasnya, lalu juga dari penjantannya, karena
akan dilihat bagaimana perilaku seksualnya, aktivitas hormonalnya, beratnya, bahkan volume testisnya, serta kuantitas dan kualitas air mani yang mempengaruhi kinerja reproduksi domba jantan. Karena dari yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa inseminasi buatan ini memerlukan sperma yang nantinya akan dideposisikan ke reproduksi si betina. Lalu juga dilihat dari segi umur dan kondisi tubuh induknya, penanganan reproduksinya, teknisinya, dan juga sebagainya. Jadi, fertilitas atau disebut sebagai kesuburan adalah suatu proses yang sangat kompleks yang bergantung pada populasi sperma yang heterogen yang berinteraksi pada berbagai tingkat saluran betina, lapisan oosit dan oosit itu sendiri. Oleh karena itu, pejantan memiliki pengaruh secara langsung terhadap proses pembuahan serta kelangsungan hidup embrio praimplantasi. Boleh di next? Ya. Penilaian kesuburan sperma. Jadi kesuburan itu menentukan tingkat reproduksi dan kemampuan untuk memperbanyak generasi. Meskipun tingkat kesuburan menurun secara global selama 2 abad terakhir ini, namun penilaian kesuburan pejantan didasarkan pada evaluasi sperma. Jadi, pada hewan jantan, kesuburan dapat dinilai dari jumlah sperma yang dihasilkan dan mampu membuahi oosit baik secara in vivo maupun in vitro dan diukur dengan bantuan analisis air mani, meskipun memiliki keterbatasan. Evaluasi air mani mengukur berbagai parameter kualitas sperma sebagai indikator kesuburan. Evaluasi air mani memainkan peran penting tidak hanya dalam keberhasilan pembentukan kebuntingan, tetapi juga memfasilitasi perbaikan genetik, mencapai pembiakan, dan juga produksi susu dan tujuan produksi lainnya. Sehingga evaluasi sperma yang akurat akan sangat penting dalam penerapan inseminasi buatan. Boleh di next? Nah, air mani pada dasarnya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sperma dan cairan mani. Sperma ini diproduksi di tubuh seminiferus, testis, dan cairan mani di kelenjar seks aksesori dan saluran keluar. Kedua komponen ini diperiksa dalam analisis air mani dalam hal jumlah sperma dan volume air mani. Analisis air mani memberikan informasi operasi normal mesin testis untuk produksi sperma dan mengevaluasi sperma untuk menilai kesuburan. Analisis semen meliputi pemeriksaan ciri fisik semen, seperti warna, bau, pH, kekentalan, dan juga pencairan, serta volume, konsentrasi, morfologi, motilitas, dan perkembangan sperma yang dilakukan berulang kali dengan interval yang berbeda. Evaluasi air mani ini diyakini sebagai tes laboratorium yang paling penting untuk menilai kesuburan pria. Namun, evaluasi ini masih rumit dan juga harus distandarisasi. Sehingga pada hewan domestik ini penentuan fertilitas sangatlah penting, terutama pada hewan jantan yang digunakan untuk tujuan pembibitan. Boleh next? Metode evaluasi sperma yang memberikan informasi terkait morfologi dan fungsi sperma itu ada metode mikroskopis konvensional, di mana karakteristik sperma konvensional ini mempunyai korelasi yang buruk dengan kapasitas pembuahan sperma beberapa spesies. Oleh karena itu, evaluasi semen di laboratorium harus mencakup pengujian beberapa aspek fungsional sperma yang relevan untuk pembuahan dan perkembangan embrio, tidak hanya pada sperma individu, tetapi juga dalam populasi sperma yang besar. Lalu juga menggunakan metode alat analisa sperma berbantuan komputer atau disingkat KASA, dan analisis sitometri yang memungkinkan perhitungan sperma berukuran besar dengan cepat. Nah, untuk mengevaluasi beberapa karakteristik fungsional sel sperma, seperti integritas, transposisi, fosfolipid, dan peroksidasi lipid dari plasma lemma, kerusakan DNA, apoptosis, dan status mitokondria, akan menggunakan beragam pewarna fluorescent dengan bantuan flow sitometri. Kemudian, ada teknologi baru yang memungkinkan untuk mengidentifikasi biomarker kesuburan jantan pada beberapa spesies hewan domestik. Yang pertama, menggunakan analisis proteomik. Analisis proteomik ini terhadap protein sperma telah memungkinkan untuk memahami bagaimana sperma memperoleh kapasitasnya untuk melakukan pembuahan dan telah mengungkapkan banyak perubahan pada protein sperma terkait dengan berbagai variabel. Lalu yang kedua ada genomik. Hasil yang diperoleh dari analisis genomik ini dipengaruhi oleh perubahan pasca transkripsi dan pasca translasi dan menyebabkan variasi karakteristik fenotip sperma. Dan yang terakhir yaitu analisis metabolomik. Metabolomik ini lebih unggul dan dianggap lebih dekat dengan fenotip sebenarnya daripada proteomik dan genomik. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah metode dan bahan. Boleh dilanjut? Yang pertama adalah pernyataan etika. Dalam artikel ini, studi yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman Dewan Uni Eropa 2010 nomor 63 Uni Eropa. Kemudian telah mengikuti peraturan Spanyol RD 1386 tahun 2018 untuk perlindungan hewan laboratorium, serta semua protokol dan prosedur eksperimental telah disetujui oleh institusi Komite Perawatan dan Penggunaan Hewan Universitas Leon. Selanjutnya yang kedua adalah desain studi.
Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki keterlibatan parameter reproduksi dan mani domba jantan terhadap perbedaan tingkat kesuburan gas asap dalam inseminasi buatan serviks antara musim kawin awal pada tanggal 21 Juni sampai dengan 20 Juli dan berakhir pada musim kawin akhir yaitu pada tanggal 20 November hingga 21 Desember. Kemudian ada 3 tingkat evaluasi yang dilakukan yaitu pada musim kawin awal dan musim kawin akhir. Ya, yang mana pada tingkat pertama parameter yang rutin digunakan di pusat reproduksi ovin seperti pengukuran testis yaitu volume total testis, libido, jumlah dosis sperma yang diperoleh per jantan dan hari pengumpulan air mani yang mana dihitung dari total reproduksi sperma harian serta massa motilitas yang dianalisis. Selanjutnya pada tingkat kedua, dalam evaluasi domba jantan dilakukan evaluasi ultrasonografi serta aliran darah testis yaitu indeks resistif dan pulsasity dan tekstur gamma rata-rata tingkat abu-abu piksel serta persentase kepadatan area hipokoik. Yang terakhir adalah pada tingkat ketiga dilakukan analisis multiparametrik terhadap fungsi sperma yang menghubungkan analisis tradisional yaitu motilitas sperma dan parameter kinetik berdasarkan sistem CASA dengan analisis baru sehingga didapatkan kualitas sperma yang berdasarkan sitometri aliran termasuk studi proteom sperma. Boleh lanjut. Selanjutnya adalah proses inseminasi buatan dan pemrosesan sperma. Yang pertama itu domba asap dewasa betina sebanyak 11.805 ekor akan dijadikan sasaran induksi dan disinkronasi esterus. Sinkronasi esterus merupakan proses manipulasi siklus esterus yang menghasilkan training esterus atau panas dalam waktu singkat yang mana akan sangat efektif untuk meningkatkan hewan yang diternakan pada musim kawin tertentu. Selanjutnya sinkronisasi esterus itu akan dilakukan selama 14 hari dengan menggunakan spons intravaginal fluorogeston asetat yang merupakan hormon yang dikenal dengan FGA. Kemudian pada saat penarikan spons pada domba betina ditambahkan 500 IU equine chlorhydric gesopin gonadotropin. Selanjutnya inseminasi buatan serviks dilakukan pada 54 +- 2 jam setelah spons dilepas. Kemudian untuk pemrosesan sperma betina pada domba jantan, yaitu domba asap jantan dewasa, dikumpulkan semennya. Selanjutnya dosis inseminasinya itu dianjurkan dengan INRA, yaitu merupakan suatu media pengencer serta pengawet semen yang fungsinya menjaga potensi kesuburan semen hingga 48 jam dengan kandungan antibiotik dan juga fungisida dengan konsentrasi 1600 dikali 10⁻⁶ sperma per milnya. Selanjutnya didinginkan dosis inseminasi secara perlahan dengan suhu minus 0,5 derajat Celcius per menitnya selama 30 menit hingga mencapai 15 derajat Celcius. Selanjutnya itu semen dimasukkan ke dalam French Ministrau sebesar 0,25 mili, kemudian disimpan dalam lemari es selama 6 jam dan untuk perlakuan inseminasinya itu hewan ditempatkan dengan bagian belakang menghadap ke atas, kemudian air mani yang didinginkan disimpan di pintu masuk serviks menggunakan spekulum dengan sumber cahaya terpasang dan kateter inseminasi buatan seperti pada gambar di atas. Mari lanjut. Selanjutnya itu ada evaluasi pusat reproduksi yang mana mencakup volume testis dan juga libido. Yang pertama, volume testis. Volume testis semua domba jantan dihitung melalui pengukuran ultrasonografi real time. Lebar testis tinggi dan juga panjang diukur rangkap 3 menggunakan kaliper elektronik yang terintegrasi ke dalam mesin ultrasound. Selanjutnya, volume testis dihitung menggunakan rumus W atau lebar testis dikali tinggi testis dikali panjang dan dikali 0,71. Libido dinilai berdasarkan lamanya waktu yang berlalu dari kontak domba jantan dengan domba betina umpan atau domba betina yang tidak mengalami siklus esterus, kemudian hingga terjadinya ejakulasi yang dihitung dalam pengumpulan sperma harian dan libido dikategorikan menggunakan skor 0 sampai 10. Penentuan skornya itu skor 10 apabila ejakulasi terjadi kurang lebih sama dengan 1 menit. Kemudian skor 9 saat ejakulasi terjadi 1 sampai 2 menit dan seterusnya. Kemudian skor 0 terjadi apabila ejakulasi terjadi lebih dari 10 menit. Lanjut. Selanjutnya adalah evaluasi ultrasonografi. Yang pertama itu ada aliran darah testis. Parameter Doppler ditentukan pada arteri supratestikular di daerah korda spermatika tengah menggunakan pembingkai ultrasound real time yang dilengkapi dengan transducer area linear 10 mZ. Kemudian pengaturan USG-nya itu
pada fokus, penguatan, kecerahan, dan kontrasnya distandarisasi, ditetapkan, dan digunakan secara merata selama seluruh periode penelitian untuk meminimalkan variasi yang ada. Kemudian instruktur yang berikutnya adalah resistivity dan usability index atau PI. Selanjutnya adalah tekstur gamma testis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pemindai ultrasound real time yang dilengkapi dengan transonder array linear 7,5 MHz. Untuk menganalisis tekstur gamma parentim digunakan Ecotech software. Kemudian parameter tekstur gamma yang dilakukan adalah uji 3, yaitu meliputi rata-rata tingkat keaguan piksel, kemudian area persentase area hipokoik, dan kepadatan area hipokoik. Boleh lanjut. Selanjutnya adalah evaluasi fungsionalitas sperma. Yang pertama ada motilitas sperma dan parameter kinetik oleh GCA, yaitu penilaian menggunakan komputasi sperm analisis yang diatur untuk menangkap pada 10 frame sampai dengan total 50 frame dan tipe dengan luas 20 sampai dengan 70 mikrometer persegi. Kemudian parameternya yang dilakukan adalah linearitas atau dengan persentase dan amplitude perpindahan antara sperma ke pola atau AH mikrometer. Selanjutnya, total motilitas atau TM didefinisikan sebagai persentase sperma dengan kecepatan lengkung kurang dari 15 mikro-m per second, dan progresif motilitas atau PM sebagai persentase sperma dengan VCL lebih besar dari 45 mikro-m per second. Kemudian kualitas sperma berdasarkan flow cytometry. Yang pertama itu akuisisi aliran cytometry dilakukan dalam MACS1 Analyzer 10 yang mana dilengkapi dengan 3 laser yang memancar pada gelombang 405 nanometer, kemudian 488 nanometer, dan 635 nanometer, serta 10 tabung foto multiplier. Fluorensi ungu terdeteksi di I1, itu eksitasinya pada gelombang 405 nanometer dan emisinya 150 per 50 nanometer. Kemudian fluorensi hijau terdeteksi di B1 dengan eksitasi pada gelombang 488 nanometer dan emisi pada gelombang 525 per 50 nanometer. Kemudian fluorensi meter terdeteksi di S1 dengan eksitasi pada gelombang 635 nanometer dan emisi pada gelombang 555 sampai dengan 730 nanometer. Selanjutnya, sistem dikontrol menggunakan perangkat lunak MACS25 yang mencatat total 40.000 kejadian per sampel dan setidaknya 20.000 sperma pada laju aliran 200 sampai 300 sel per detiknya. Data dianalisis menggunakan flowjo dengan flowjo TMV 10,2. Kemudian subpopulasi sperma yang diminati di plot sebagai berikut, yaitu mencakup sperma yang layak, sperma yang apoptosis, dan sperma dengan aktivitas mitokondria tinggi. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah analisis proteom sperma. Pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan spektrum NIL-MS Proteomics Workbench. Kemudian data mentah diekstraksi dalam kondisi default sebagai berikut. Itu yang pertama, modifikasi tidak tetap atau variabel dipilih MH ditambah 50 dikurang 10.000 M per Z, penguatan prekursor maksimum, kemudian maksimum ditambah 5. Selanjutnya ada waktu retensi dan M per Z toleransi plus minus 60 detik. Selanjutnya ada sinyal terhadap kebisingan minimum MS atau S per M 25. Kemudian menemukan sinyal pada karbon 12 proton. Selanjutnya itu pencarian MS per MS terhadap database protein yang sesuai dengan dan diperbarui dengan dilakukan dengan kriteria. Yang pertama itu modifikasi tidak tetap dipilih sebagai modifikasi variabel. Kemudian sustain karbamidometilasi dan pencernaan triptik dengan 5 pembelahan maksimum yang terlewat adalah terpilih. Kemudian instrumen SIG TOF dengan intensitas puncak minimum yang cocok 50%, kemudian maksimum minimum muatan prekursor ditambah 5, masa monoisotopik, masa prekursor peptida toleransi 20 ppm, toleransi massa ion produk 50 ppm, dan perhitungan hubungan skor database terbalik. Selanjutnya itu saat tadi validasi otomatis yang digunakan adalah ambang batas otomatis, di mana skor peptida secara otomatis dioptimalkan untuk target FDR, yaitu false recovery rate sebesar 1,2%. Selanjutnya, validasi pemolesan protein dilakukan untuk meningkatkan cakupan urutan hasil yang divalidasi dengan
batasan baru protein target maksimum presentasi FDR sebesar 0%. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah analisis bioinformatik data proteomik. Untuk membandingkan perubahan jumlah relatif protein berdasarkan jumlah spektral antara aliquot FBS dan LBS digunakan penjelajah omics Clucor. Selanjutnya, data diinformasikan dan dinormalisasi log2 dan ANOVA satu arah dilakukan dengan menyaring perubahan lipatan, yaitu lebih besar dari 2 dengan P dan Q setara dengan FTR kurang dari 0,05. Hasil ditampilkan sebagai sarana plus minus standar error of the mean. Kemudian perbedaan dianggap signifikan ketika P itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, protein yang diidentifikasi dalam sampel EBS dan LBS dinyatakan untuk G. Polyper terhadap database Office Aries untuk mengidentifikasi jalur biologis yang mungkin terjadi aktif dalam sperma domba jantan. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah analisis statistik. Analisis statistik data kesuburan dilakukan dengan menggunakan SAS, STAT, V9,1 dari in vitro analisis dianalisis menggunakan PRISM-9. Selanjutnya, data kesuburan dianalisis secara binomial menggunakan uji Q-kuadrat dengan mempertimbangkan tahun, lahan pertanian, dan pejantan secara acak faktor. Selanjutnya, data dari analisis in vitro diserahkan ke Levens dan tes Kolmogorov-Smirnov untuk memverifikasi homogenitas dan normalitas variabel masing-masing. Selanjutnya, data yang terdistribusi normal adalah selanjutnya, data yang terdistribusi normal dianalisis dengan ANOVA satu arah, sedangkan distribusi tidak normal atau binormal diuji dengan uji Krusal-Wally. Domba jantan sebanyak 12-19 ekor yang sama dianalisis pada setiap kelompok eksperimen. Hasil ditampilkan sebagai min plus minus SPM atau kesalahan standar min. Perbedaan yang signifikan dianggap pada P lebih kecil dari 0,05. Boleh lanjut? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Boleh next slide. Yang pertama itu ada prosedur inseminasi. Jadi hasil uji coba kesuburan ditunjukkan pada tabel 1 ini. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa kesuburan atau fertilitas secara signifikan lebih rendah, yaitu P kurang dari 0,001 pada musim kawin awal dibandingkan pada musim kawin akhir. Next slide. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai evaluasi pusat reproduksi. Pada gambaran tersaji terlihat bahwa terdapat 4 parameter yang digunakan dalam uji kontrol kualitas pada evaluasi pusat reproduksi ini. Yang pertama itu ada testicular volume atau ukuran testis, lalu ada libido, sperm production atau total produksi, dan mass motility atau massa sperma harian. Nah, dalam hal ini atau dari gambaran tersaji terdapat perbedaan yang tidak signifikan, yaitu P atau simbol dari fertilitas atau kesuburan itu lebih besar dari 0,05 pada setiap 4 parameter yang tersaji, baik itu pada musim EBS atau early breeding station dan LBS atau low breeding station. Bisa di next. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya, jadi perilaku seksual domba jantan itu bervariasi seiring dengan perubahan ukuran testis dengan puncak pada musim panas, musim gugur, dan musim semi. Pada penelitian ini, total volume testis dan produksi sperma serta libido tetap konstan dari awal musim panas hingga akhir musim gugur. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi ultrasonografi pada kompleks testis. Nah, baru-baru ini penggunaan grayscale ultrasonografi juga mengaplikasikan pulse wave Doppler untuk mengevaluasi aliran darah testis pada 12 domba jantan. Terdapat 2 indeks Doppler yang diteliti, yaitu indeks resistif dan indeks pulsatilitas yang digunakan sebagai parameter untuk menilai aliran darah testis. Jadi nilai indeks resistif dan nilai indeks pulsatilitas serupa, yaitu P atau simbol dari fertilitas atau kesuburan lebih dari sama dengan 0,05 antara musim kawin awal dan musim kawin akhir, yang mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan dalam resistensi terhadap aliran darah dan pulsatilitas osilasi di antara kedua musim tersebut. Di sini titik grafik pada gambar mewakili nilai individu dari setiap domba jantan. Boleh di next slide.
Oke, selain evaluasi yang sebelumnya telah disebutkan, dilakukan pula evaluasi mengenai ekotekstur dari testis domba jantan yang akan diambil spermanya sebagai sampel, yaitu seperti yang tersaji pada gambar grafik. Bisa dilihat pada gambar yang tersaji bahwa sampel yang sama kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam setiap kelompok eksperimen, yaitu baik pada musim perkembangbiakan awal atau early breeding session, ataupun late breeding session atau musim perkembangbiakan akhir. Berdasarkan grafik yang tersaji juga didapati hasil bahwasanya pada tes 3, presentasi area hipoioik atau hipoik atau serta kepadatan area hipoik di parenkim testis itu baik itu pada musim EBS maupun LBS ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu sama sebesar P lebih dari sama dengan 0,05, di mana P di sini ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu simbol dari fertilitas ataupun kesuburan. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya masuk ke evaluasi motilitas dan kinetik sperma domba jantan. Jadi di sini itu dilakukan dengan menggunakan 4 parameter, yaitu total motilitas progresif, linearitas, dan amplitudo dari perpindahan kepala lateral. Dan ada 19 domba jantan yang sama akan dianalisis di setiap kelompok eksperimen, yaitu pada musim kawin awal dan musim kawin akhir. Dan di sini pada gambar terlihat titik grafik yang menunjukkan ejakulasi campuran dari setiap domba jantan. Oleh karena itu, perbedaan waktu musim kawin tidak secara signifikan mempengaruhi motilitas sperma dan evaluasi kinetik sperma domba jantan. Karena fertilitas kesuburannya itu lebih dari sama dengan 0,05. Sama seperti yang evaluasi sebelumnya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya evaluasi kualitas sperma domba jantan. EBS itu merupakan musim kawin awal dan LBS merupakan musim kawin akhir. Pada gambar di samping itu terdapat 3 parameter yang digunakan. Yang pertama ada viability, yang kedua ada apoptosis, dan yang ketiga itu ada mitochondrial activity. Di mana berdasarkan grafik bisa kita lihat di situ ada titik-titik yang bercak-bercak merah, itu mewakili ejakulasi campuran setiap domba jantan. Sedangkan huruf A dan B yang ada di viability itu menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, di mana nilai P itu kurang dari 0,05 antara EBS dan juga LBS. Sehingga di sini viability itu jauh lebih tinggi diamati pada EBS, yaitu musim kawin awal. Next. Kemudian ada pemetaan EBS, atau singkatnya dari early breeding season, dan LBS, late breeding season, pada sperma domba jantan. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan ada domba jantan. Nah, di mana terlihat yang berwarna merah itu yang mewakili protein yang lebih besar, sedangkan yang berwarna hijau itu mewakili jumlah protein yang lebih kecil. Jadi berdasarkan slide sebelumnya yang dijelaskan oleh Iriani mengenai proses inseminasi buatan, yaitu ketika disimpan pada suhu 15 derajat Celcius selama 6 jam, itu merupakan dampak waktu musim kawin sperma domba jantan. Nah, dalam hal ini kan mengindikasikan kesignifikan yang berbeda, yaitu P-nya sama dengan 0,01, sedangkan Q-nya itu bernilai 0,1. Di mana P itu bisa diartikan sebagai fertilitas atau kesuburan, yaitu jika nilai P kurang dari 0,05, itu dianggap adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat kesuburannya. Kemudian sedangkan kalau nilai Q itu merupakan rasio yang memiliki batas nilai sama dengan 0,094, yaitu berbeda secara signifikan jumlah proteinnya. Kalau kita lihat dari hasilnya kan di sini ada P sama dengan 0,01. Nah, itu berarti adanya perbedaan yang sangat signifikan, terutama pada tingkat kesuburannya. Dan juga di situ ada hasilnya untuk nilai Q itu ada 0,1. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pada jumlah proteinnya. Next. Kemudian ada pengayaan protein sperma domba jantan di musim kawin awal. Nah, di sini ada yang namanya KIGG. Apa sih itu KIGG? KIGG itu merupakan Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes yang merupakan salah satu data jalur metabolik yang populer. Di mana berdasarkan gambar yang ada di atas, yang kayak grafik, tapi nggak ada garisnya gitu, tapi ada buletan yang berwarna pink. Nah, itu adalah KIGG. Nah, KIGG ini adalah ensiklopedia gen dan genom, baik pada tingkat molekuler ataupun tingkat yang lebih tinggi sebagai proyek database, dan dikembangkan sebagai sumber data yang dibuat manual. Dalam analisis pengayaan protein sperma yang diidentifikasi dengan ekspresi yang berbeda secara signifikan dengan metabolisme karbohidrat, siklus nitrat, biosintesis, asam amino, kemudian kardiomiopati diabetik, dan glikolisis atau gluconeogenesis yang seperti tertera pada tabel itu kurang diekspresikan dalam EBS atau musim awal kawin. Next. Nah, kita tuh telah diketahui bahwa sperma mamalia itu menggunakan monosakarida yang berfungsi sebagai sumber energi yang paling umum melalui glikolisis dan siklus TCA.
Namun kita juga bisa menggunakan substrat seperti laktat, pirufat, sitrat, gliserol untuk mendapatkan energi. Dan juga terdapat hasil yang mengungkapkan bahwa sperma domba jantan itu dapat mengalami penurunan metabolisme energi pada awal musim reproduksi asam amino. Nah, itu terjadi karena adanya gangguan sintesis asam amino. Next. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai beberapa protein yang ternyata terdeteksi berdasarkan artikel yang kami gunakan. Di sini terdapat gambar yang tersaji di mana pada gambar terdapat protein yang ternyata diidentifikasi. Untuk nama-nama proteinnya bisa dilihat seperti yang ada pada gambar. Lalu saya akan mengambil contoh untuk protein AOA 6P7 ETW8 ini setelah dideteksi ternyata mengkodekan testis, prostat, dan plasenta yang diekspresikan protein TEPP. Nah, berdasarkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan pula, ternyata bahwa jika adanya cacat pada protein, justru akan menimbulkan adanya pula kelainan morfologi pada bagian tengah flagel sperma, di mana jika terjadi kelainan morfologi pada bagian tengah flagel sperma, juga ternyata dapat mempengaruhi proses pembuahan. Nah, penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan hal ini terjadi baik itu pada manusia maupun tikus. Di next slide. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu penelitian ini menyelidiki pengaruh variasi intraseasonal dalam profil proteomik sperma domba jantan terhadap kesuburan ovarium. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesuburan antara awal dan akhir musim kawin. Tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan dalam ukuran testis, libido, produksi sperma, atau aliran darah testis di antara kedua musim tersebut. Dan pada analisis proteomik terdapat perbedaan dalam ekspresi protein yang terkait dengan metabolisme energi, interaksi sperma oosit, dan struktur flagel yang dapat berkontribusi pada tingkat kesuburan yang lebih rendah pada domba betina selama musim kawin awal. Boleh di next slide. Oke, kesimpulan selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa dalam evaluasi kualitas sperma domba jantan, ternyata viability itu jauh lebih tinggi diamati pada musim kawin awal. Lalu terdapat kesignifikan yang berbeda dalam pemetaan EBS atau early breeding session, dan ABS atau late breeding session, yaitu pada sperma domba jantan. Dan dalam analisis pengayaan protein sperma pula yang diidentifikasi dengan metabolisme karbohidrat, siklus sitrat atau siklus TCA, biosintesis asam amino, kardiomiopati diabetik, dan glikolisis atau gluconeogenesis menghasilkan musim kawin awal atau EBS yang kurang dapat diekspresikan. Next slide. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.